bagian depan mulutnya. Nah, di sini ada duri-durinya tuh. Nah, ini bukan spesies sapu-sapu biasa yang kita udah kenal ya. Ini spesies baru yang invasif di sini. Ya, ternyata dia penyebarannya udah sampai apa sih? Sungai Cilengsi. Nanti kita coba cari tahu juga di Cisadane. Woi, masih bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Kali ini kita berada di Sungai Ciliwung. Ada apa di Sungai Ciliwung? Nah, bersama saya Cing Udin, anak Betawi orang Indonesia. Hari ini kita ditemani sama dua orang kawan-kawan kita. Yang pertama Bang Iqbal. Selamat datang Bang Iqbal. Ya, Mas Tisna. terima kasih udah diundang nih di Ngopi Petang. Sebenarnya bukan diundang nih, tapi memang kita mengkhususkan menghadirkan para narasumber kita. Perlu diketahui juga Bang Iqbal merupakan seorang akademisi. Beliau nama lengkapnya Iqbal Mujadid. Beliau lulusan S1 Perikanan dari USNI. Kemudian S2-nya dari Sekolah Tinggi Perikanan, dan beliau juga seorang dosen di Prodi Pendidikan Biologi STKIP. Nah, Mas Tisna adalah seorang aktivis lingkungan yang memang telah berkecimpung lama di dunia air ya Mas Tisna ya? Ya, air ya. Asukan air nih Mas Tisna. Asukan air. Khususnya beliau di Sungai Ciliwung, karena beliau juga merupakan anggota dari komunitas Ciliwung Depok. Sungai Ciliwung sendiri itu merupakan salah satu sungai yang mengalir di ibu kota. Dan sebagaimana kita juga ketahui, Sungai Ciliwung menjadi salah satu sumber bahan baku air minum bagi masyarakat ibu kota dan daerah penyangga lainnya. Dengan luas dan panjang yang cukup panjang kalau menurut saya ya, karena dari hulu di Bogor ya, Ada di Telaga Saat. Telaga Saat, daerah Puncak. Ya. Kurang lebih sekitar dari literatur yang saya baca 120 km panjang Sungai Ciliwung dengan luas bentang kira-kira 387 km persegi. Ya, betul. Nah, yang menarik di Sungai Ciliwung, di mana ada sungai, di situ biasanya air mengalir dan ada ikan di dalamnya. Ikan merupakan kebutuhan makanan yang pokok di Indonesia khususnya, karena memang mudah didapat dan murah ya Bang ya, dengan proteinnya yang juga tinggi, dan juga menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat yang ada di bantaran. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang ikan, khususnya ikan endemik, ikan lokal yang ada di Sungai Ciliwung. Pertama kita akan bicara dengan narasumber kita dari sisi akademisnya nih, Bang Iqbal. Ya, boleh. Sebenarnya Bang Iqbal sendiri, selain Bang Iqbal memang kuliah awalnya di perikanan, apa memang Bang Iqbal mengkhususkan awalannya nih sebelum ngambil kuliah perikanan, itu gimana nih bisa tertarik sama ikan Bang Iqbal? Sebenarnya saya aslinya orang Jakarta ya. Saya orang Betawi asli sebenarnya. Cuman zaman saya baru lahir dan kecil itu kan Jakarta udah tidak bisa diandalkan lah sungainya untuk belajar. Tapi orang tua saya waktu itu ngajak saya pindah ke Bogor. Waktu kelas belum sekolah malah, umur 5 tahun lah. Di situ saya baru belajar alam secara mandiri ya. Main di alam, model-model kayak si Bolang lah. Kalau zaman kita dulu anak 1000 pulau. Nah, jadi pengalaman yang melekat sama saya sampai sekarang itu pengalaman saya ketika dari Jakarta pindah ke Bogor. Kita melihat alam yang masih bagus, sumber daya yang masih melimpah, dan gak harus beli, tinggal cari yang ada di sekitar gitu. Saya lihat begitu mudahnya gitu, sumber daya itu banyak di mana-mana ada gitu. Dan setiap musim beda-beda. Itu yang bikin kita kepincut. Orang Jakarta datang ke Bogor gitu, melihat sumber daya yang begitu melimpah dan indah gitu. Nah, sepanjang perjalanan saya sekolah, kemudian
punya pengalaman pertama lulus dari sekolah itu nyari duit, itu dari ikan nyari duitnya. Bagaimana maksudnya Bang nyari duit dari ikan Bang nih? Jadi ketika saya lagi nganggur-nganggurnya, abang saya punya tuh lahan kosong. Lalu saya minta izin lah sama abang saya, piarain ikan ya, atau dibuka pemancingan ya gitu. Kebetulan abang saya support, selain mengizinkan tempatnya dipakai, disupport juga, nih dimodalin gitu. Ya udah akhirnya saya makin lekat itu berkecimpung di dunia ikan. Belum punya background akademik waktu itu. Berarti dulu hubungan dengan ikan ini adalah sifatnya lebih ke arah ekonomi. Iya. Jual beli gitu Bang. Itu zaman saya masih baru lulus sekolah. 8 tahun saya berkecimpung di dunia ikan, jual beli, sampai ke budidayanya, sampai ke distribusinya Jawa, Bali, Sumatera. Lama-lama saya pengen apa ya? Ingat teman-teman masa kecil saya. Ingat teman-teman masa kecil saya itu bukan orangnya, tapi teman-teman yang dulu saya cari, dulu saya pancingin. Itu jenis-jenisnya macam-macam. Tapi kok sekarang pada saat saya waktu itu ya, pada saat saya budidaya ikan atau mengkomersilkan ikan, tapi kok jenisnya makin hilang, makin banyak yang nggak ada gitu. Maksud Bang Iqbal, maaf dipotong nih, teman-teman kecil itu ikan nih. Ikan gitu. Bukan orang ojek. Bukan Mas, ternyata teman-teman orang mah bisa di-trace dari sosmed, dari apa segala macam bisa di-trace, gampang. Nah, kalau ikan, nggak punya IG dia. Ini kok teman-teman saya pada hilang. Itu tahun berapa itu Bang? Masih kecil, teman-teman saya masih kecil mah tahun 90-an ya. Ketika saya mulai komersilin ikan untuk apa sih namanya? Untuk usaha, itu tahun 2000-an. Jadi saya nyari kehilangan teman-teman masa kecil saya tahun 90-an itu. 90 ke 2000, sekitar 10 tahunan. Iya. Hilang tuh teman-teman kecilnya. Hilang teman-teman kecil saya. Berarti ada perubahan di sungai itu sendiri. Akhirnya ada apa ya? Ada peluang saya setelah beberapa tahun lulus dari sekolah nggak punya biaya untuk kuliah, saya ada peluang kuliah tuh waktu itu. Ya udah saya ambil jurusan perikanan aja karena saya pengen mempelajari lebih detail selain untuk usaha, untuk juga lebih mengenal juga dunia ikan gitu. Jadi saya ambilnya jurusan perikanan waktu kuliah. Ternyata itu latar belakang Bang Iqbal Mujadid ini kenapa akhirnya mengkhususkan di perikanan. Dari beliau jual beli ikan sampai akhirnya 10 tahun kemudian, tahun 90 ke 2000, beliau kehilangan teman-teman kecilnya dan tidak bisa ditrace. Emang benar kalau teman orang ya, itu bisa dicari. Ya, udah punya sosmed. Udah sosmed, ada Facebook, ada IG, atau minimal TikTok ya Bang ya. Lah kalau ikan nggak ada. Ada perubahan selama 10 tahun itu ada yang hilang. Nah, Mas Tisna sendiri. Siap. Mas Tisna mengkhususkan menjadi aktivis lingkungan khususnya di air. Oke. Apa ketertarikan awalnya Mas? Sebenarnya backgroundnya hampir mirip-mirip ya. Kalau dari kisah gitu ya Bang. Jadi kebetulan Ciliwung ini kan rumah buat tempat main kita dulu. Ya. Karena secara jarak rumah saya ini nggak jauh dari sungai. Nggak ada pilihan yang banyak, terutama di kota saya sendiri gitu, Cing. Karena yang sama-sama kita pahami, kita tuh nggak punya laut di sini, gunung atau pantai. Pilihannya hanya sungai. Oke. Kemudian pada saat saya kecil, nggak seperti sekarang tuh. Banyak hiburan, terutama gadget ya. Iya. Kami dulu tuh kalau main, itu patokannya cuma pohon misalkan. Iya, betul. Ya, sepulang sekolah nanti kita ngumpul di pohon beringin dekat pinggir sungai Pak Haji ini. Oke. Itu markas tuh. Itu markas. Checkpoint. Checkpointnya pasti di situ. Kita lihat ke rumah teman, kalau sendalnya udah nggak ada, berarti mereka udah pada jalan. Biasanya begitu sih. Jadi patokannya bukan WA atau apa ya? Di sendal, di longok. Sendal nggak ada, hilang. Sendalnya nggak ada, tapi mereka semua tepat janji gitu. Pasti ada di satu titik yang udah kita tetapkan tadi. Di markas itu, di pohon beringin. Misalkan di rumah Pak Haji Ramli gitu. Udah, kita ngumpul di situ. Tapi benar ada. Ada. Dan enaknya lagi, ketika temennya semua belum ngumpul itu pasti nunggu. Setelah semuanya udah ngumpul, baru kita nggak bakal ninggalin. Nggak bakal ninggal gitu. Beda kayak sekarang, zaman udah hebat, tapi disuruh ngumpul susah. Ya, gitu. Alasan OTW. Tapi masih di atas tempat tidur. Betul, kebalikannya gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Di satu sisi, dua orang yang mengkhususkan dirinya sekarang dalam pelestarian ikan di Sungai Ciliwung,
punya background dan latar belakang yang berbeda, tapi tujuannya sama. Bang Iqbal dari jual beli ikan, dia kehilangan teman-temannya. 10 tahun dia melakukan hal itu, ternyata ada satu titik di mana dia tidak menemukan lagi jenis-jenis ikan yang dulu dia pernah pancing. Sementara Mas Tisna, Ciliwung adalah tempat bermainnya dia. Karena betul, orang Depok nggak punya pantai, nggak punya laut, nggak punya gunung. Dan ada perubahan besar pada saat beliau beranjak dewasa, Sungai Ciliwung berubah. Nah, ikan sendiri nih, khusus kita ke ikan nih, karena memang saya sendiri penggemar ikan, bahkan pemerintah sendiri mencanangkan waktu itu makan ikan. Nah, sementara kita juga nggak tahu, yang kita tahu, saya pribadi Bang, nih Mas, ikan itu proteinnya tinggi, dan yang jelas banget adalah murah, dan banyak di pasaran kita. Sementara dari literatur yang saya baca, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu meneliti ada kurang lebih 187 jenis ikan yang berada di Sungai Ciliwung, dan sekarang tinggal ada 20 jenis. Berarti sekitar 92% lebih jenis ikan yang ada di Ciliwung tidak ada Bang. Teman-teman Abang nggak ada tuh 92 jenis tuh. Itu apa Bang? Nah, dasar atau penyebab atau sebenarnya ikan apa aja sih Bang yang ada di Ciliwung Bang? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita ya. Ketika saya jadi orang Depok, saya jadi orang Depok itu baru tahun 2012. Jadi saya baru kenal Bang Trisna ini baru sekitar tahun 2016 sampai 2020-an baru kita intens komunikasi dan lain sebagainya. Baru kita kepikiran, ikan di Ciliwung masih ada nggak sih? Sebelumnya tempat ini komunitas Ciliwung Depok, saya rasa emang kelemahannya agak kurang nih soal data ikan. Ya, agak kurang. Mereka concern ke apa sih namanya kualitas air, sampah dan lain sebagainya. Tapi kok data ikan kurang. Nah, itu berarti PR saya untuk melengkapi. Saya lihat di Ciliwung itu sebenarnya masih banyak ikan. Masih ada lah, bukan banyak sih enggak. Karena berbanding dengan penelitian LIPI itu betul tahun 2011. Itu sebenarnya bukan penelitian yang orang LIPI. Itu kan data tahun 1810 kalau nggak salah. Betul. Nah, itu 1910 sampai 2010. Sebenarnya itu penelusuran literasi. Jadi dari banyak literasi dikumpulin, ada berapa sih banyak ikan yang ada di Ciliwung? 187, itulah kesimpulannya. Kemudian tahun 2011 LIPI merilis meneliti, beneran meneliti, turun ke lapangan, ketemulah 20 spesies. 20 spesies ini ditemukan pada saat 2011. Dia turun langsung. Tapi dari 20 spesies itu yang asli cuma 15. Limanya bukan ikan non lokal, ikan yang seharusnya tidak ada di Ciliwung, tidak boleh ada di Ciliwung. Jadi dari 20, 15 yang asli, limanya enggak. Nah, dari penelusuran itu tahun-tahun 2022 saya ngobrol sama Bang Trisna dan teman-teman KCD yang lain, kayaknya ini data udah mulai usang deh. Tanya data udah nggak kepake ya, tapi usang itu artinya tidak cukup mencerminkan kondisi saat ini. Betul. Karena data tahun 2011. Sekarang tahun 2024. Pada saat itu 2023. 2022 awal lah. 2022. 11 tahun. Udah 12-13 tahun. Nggak mungkin sama lah kondisinya. Bang Trisna, ayo gimana caranya kita meneliti, karena Bang Trisna juga punya skill untuk mengkoleksi ikan, bisa menguasai alat tangkap. Nah, saya juga beberapa menguasai alat tangkap, ditambah dengan jaringan kita sepanjang Sungai Ciliwung. 2023 itu kita penelitian mengupdate informasi yang dari LIPI itu. Dan ternyata, alhamdulillahnya ya, kita menemukan lebih banyak jenis ikan dibanding tahun 2011. Berarti yang jadi based on Bang Iqbal dan Mas Tisna ini hasil penelitian LIPI tahun 2011 yang merilis 20 jenis ikan, sementara 15-nya adalah memang ikan lokal endemiknya, yang 5-nya bukan. Sehingga perlu ada pembaruan setelah 11 tahun lebih. Bukan tidak terpakai ya, tapi perlu diupdate gitu. Acuan kita itu. Acuan. Oke. Nah, dari penelitian 2023 itu kita menemukan total 37 jenis ikan. Bertambah malah 37 spesies. 37 jenis ikan. Nah, itu alhamdulillah ya. Kenapa tahun 2011
lebih sedikit itu karena banyak faktor. Ya. Misalnya mungkin musimnya beda. Ya. Kedua mungkin alat tangkapnya beda. Ya. Ketiga mungkin titik apa sih namanya pendataan atau collectingnya beda. Jadi sangat memungkinkan kalau data penelitian itu berbeda. Tapi Ya. karena kita selain pakai sumber daya yang kita punya, kita juga punya jaringan dari hulu ke hilir. Teman-teman kita tuh kita hubungin. Berarti abang berdua nih nyusur Ya. dari hulu Ciliwung Telaga Saat ke hilir. Nah, jadi 18 titik 18 titik. kita tentuin dari hulu ke hilir. Oh. Sesuai dengan Permen LHK kalau nggak salah waktu itu yang membagi 6 segmen Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir. Jadi satu segmen itu kita bikin 3 plot penelitian. Oke. Jadi 3 kali 6. 18 titik penelitian. Dikali 2 kali ulangan. Pengulangan. Oh, untuk memastikan. Untuk memastikan. Oke. Jadi kita ya proyek kita itu 6 bulan lumayan minta mondar mandir naik turun 6 sungai. bulan nih. Iya. Kalau Mas Tisna emang nggak diragukan, anak kali. Iya. Ya bicara alat tangkap pakai tangan juga dapet. Tapi ngomong-ngomong sambil dimakan bang, nggak- boleh, boleh, kita belum dapat ikannya Ya. nih. Biarin dulu dah. Kopinya juga lagi Dipesan. ditanam bukan bukan dipesan ditanam. Jadi teman-teman dari berdasarkan hasil penelitian tahun 2011 yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mendapatkan 20 jenis ikan dari 187 jenis yang ada, tinggal 20. Kemudian di-upgrade lagi sama Bang Iqbal dan Mas Tisna, dia sisir dari hulu sampai hilir dengan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dengan membagi 6 segmen di aliran Sungai Ciliwung. Ditentukanlah sama beliau berdua ini dalam satu segmen ada 3 titik, berarti ada 18 titik penelitian. Kemudian dilakukan pengulangan untuk validasi, memastikan alhamdulillah Bang Jack ini baru ngopi dulu, pas ngopi dulu. ngopi petang. Ada kopinya kalau sekarang. Monas kelihatan ini. Monas kelihatannya. Bang Jack, makasih Bang Jack. Ya. Nah, saya ulangi dari 20 jenis di tahun 2011 yang diteliti oleh LIPI, berdasarkan itu di-upgrade lagi oleh Bang Iqbal dan Mas Tisna dengan 18 titik penelitian, kemudian divalidasi sekali lagi jadi 36 kali mereka menyusuri titik itu, ada alhamdulillah pertambahan 17 jenis sehingga menjadi 37 jenis ikan yang ditemukan. Ya. Begitu Bang ya? Ya. Tapi Gimana Bang? Sayangnya juga terjadi peningkatan jumlah ikan invasif atau non lokalnya. Taruh ikan invasif. Kalau non lokal oke lah kita ngerti lah, interlokal sama lokal kita sama-sama anak zaman dulu, lokal sama interlokal nih. Invasif itu apa Bang? Ikan invasif itu ya asal kata dari invasi. Ya, invasi itu kan artinya menyerang. Menyerang ya. Menguasai. Jadi kalau dalam dunia hewan spesies tertentu kalau menginvasi itu berarti dari hewan yang berasal dari bukan habitat aslinya itu datang atau didatangkan. Datang atau didatangkan, lepas atau terlepas ke suatu habitat. Ini ada ini juga nih antara datang dan didatangkan, lepas dan terlepas. Ada tujuan masing-masing nih ya. Misalnya gini. Gimana Bang? Ada ikan tertentu, misalnya datang diintroduksi oleh manusia, kemudian untuk tujuan aquacultur, budidaya atau ikan hias. Ya, pada awalnya. Tapi ketika waktu berjalan, ikan itu sengaja dilepas atau terlepas ke perairan umum. Nah, ikan itu adalah ikan invasi. Kalau dia berhasil bertahan hidup, berhasil berkembang biak, memperbanyak diri dan mendominasi. Ya. Jadi dibilang invasif itu kalau dia berhasil sampai ke mendominasi. Tapi kalau dia cuma numpang hidup doang, belum jadi invasif. Jadi dia akan menjadi invasif pada saat dia berhasil bertahan, berkembang biak, mendominasi. Karena perkembangbiakannya dia lebih banyak daripada ikan lokal. Jadi nggak semua ikan luar yang ada di sungai itu invasif. Ikan luar yang ada di perairan kita. Semuanya ikan alien, ikan asing. Ikan alien. Dibilang ikan invasif kalau dia berhasil sampai ke mendominasi. Ya. Berarti ada alien tuh bukan cuman makhluk yang kayak orang di TV-TV, Bro. Ikan juga ada, Bro, aliennya, Bro. Nah, saya lebih tertarik ke arah konsumsi. Nah, Mas Tisna sendiri dari kecil kan pinggiran kali nih.
Yes. Ikan konsumsi yang sering ada atau Mas Tisna dapat sama teman-teman dengan markas pohon beringin Haji Ramli itu masih ada gak sih Mas sekarang? Oke, kalau mungkin tempatnya ada, cuman kondisinya yang berubah sih. Nah, kita sama-sama pahami lah, seiring perkembangan suatu kota kan pasti juga banyak yang datang dan banyak yang pergi, banyak yang berubah lah. Begitupun mungkin teman-teman semasa kecil, banyak yang pergi karena satu hal dan lain gitu. Tapi saya tetap mau konsen atau masih pengen ngelihat Ciliwung itu sebagai tempat bermain untuk generasi kita selanjutnya gitu. Iya. Maksudnya anak cucu kita nanti. Betul. Nah, kalau ditanya ikan yang dulu kecil pernah saya dapat atau mancing atau makan lah, itu sebenarnya banyak. Kita yang umum aja kita sebutin. Contoh satu halnya ikan baung lah. Ikan baung. Ya, ikan baung itu ikan yang pernah saya makan dengan ukuran size yang gede. Baung segede apa Mas Tisna? Saya pernah ketemu baung itu waktu dia lagi kondisi makan ikan hampala atau ikan palung kalau orang sini bilang. Ikan palung. Nah, tapi Hampala. monster. Jadi si ikan palung ini dimakan. Sama si baung ini. Ikan monster dimakan sama ikan yang lebih monster. Yang lebih monster lagi. Iya, hampala kan ikan monster ya. Jadi dimakan. Dimakan sama si ikan baung ukuran ini. segini dimakan sama segini. Iya, wah. Ikan hampala segini contoh, ikan baungnya segini. Waduh. Nah, itu pernah saya bawa pulang sampai orang tua itu takut karena ngeliat Besarnya itu ikan. Ya, ukurannya itu takut. Lama-lama kok rasanya agak beda nih, enak gitu kayaknya. Waktu itu mungkin ukuran yang segitu ya ikan baung itu Cing masih banyak. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini kayaknya udah sulit. Ada, cuma kita sulit temuin ukuran yang sampai size jumbo segitu. Nah, kayak gitu Cing. Nah, kalau dari sisi penelitian nih Bang. Kalau aneh terus terang baung masih ada di kepala lah, karena di Pekanbaru juga gulai ikan baung itu terkenal, gitu kan. Nah, yang umum aneh lihat di pasar nih Bang, ya kan, aneh kan rumah belakang pasar Musi Bang. Oh sini. Iya, namanya mujair, nila, gabus, lele, hampir tiap hari. Kalau ikan laut ya rada tinggi juga harganya, ya. Kita sering juga bro makan ikan laut kalau diajak temen, kalau beli mah jarang. Ikan tawar itulah. Nah, yang saya tahu ikan-ikan itu kan dari namanya mujair, nila, ya, gabus, lele, itu kan nama-nama Indonesia lah. Nah, itu ada gak tuh Bang di Ciliwung, dan bener gak sih tuh ikan-ikan Indonesia? Ya, sebenarnya ikan-ikan yang baru Abang sebutin tadi sebagian besar bukan ikan asli Indonesia. Taruh lele, baung, lele iya, mujair, nila, gabus masih masuk. Gabus masih masuk. Mujair bukan. Lah kan SD kalau nggak salah saya yang nemuin Pak Mujair tuh Bang. Ya betul, ada prasestinya malah, apa sih namanya? Plakatnya tuh. Iya. Nah, Bukan di Indonesia. sayangnya bukan. Nila Bukan. bukan juga Bang. Apalagi Gimana? Mas. Ikan mas. Ikan lele. Kan orang yang Jawa kita lihat di pasar, kita punya lele sendiri, tapi sayangnya ikan lele kita nggak sampai pasar. yang di banyak pecel lele nih, yang pecel lele Ikan Lamongan. lokal kita. Ikan lokal. Itu lele bukan juga. Ikan patin, Patin iya, bukan ikan lokal kita. ada di Sukabumi. Kita punya sendiri ikan patin, tapi bukan itu yang ada di pasaran. Itu kenapa itu Bang? Itu dari mana pada itu? Sebenarnya ikan-ikan itu ikan-ikan introduksi ya. Ikan introduksi itu artinya ikan yang sengaja dimasukkan, Didatangkan. didatangkan dari luar ke Indonesia. Introduksi. Itu untuk keperluan apa Bang biasanya? Nah, biasanya untuk kebutuhan komersil ya, misalnya untuk budidaya atau ikan hias. Didatangkan. Itu konsumsi juga. Mereka punya keunggulan pastinya. Kenapa mereka dibutuhkan untuk datang ke Indonesia menjadi komoditas? Pasti mereka punya keunggulan. Dan itu nggak masalah. Jadi diintroduksi untuk dikembangkan, untuk tujuan komersil nggak masalah. Ikan lele yang ada di pasaran itu ikan lele Afrika aslinya, Clarias gariepenus. Sementara punya kita Clarias batrasus. Clarias gariepenus dari luar. Afrika. Jauh tuh lele Bang. Jauh mainnya. Iya. Diajak main sebenarnya, bukan diajak dia main main sendiri. Karena kalau dia main sendiri nggak sanggup. Nggak nyampe dia. Ikan nila sama ikan mujair itu satu genus, satu keluarga lah. Keluarga. Siklit, keluarga siklit. Sedangkan Indonesia itu nggak punya siklit. Di Indonesia malah nggak ada keluarga itu tuh. Keluarga siklit nggak ada. Sementara mujair sama nila keluarganya siklit.
Lohan, Oscar, Golsom, itu siklit semua. Red Devil, siklit semua itu. Oh, ini ada dulu di akuarium tuh. Ya nggak masalah Iya. sebenarnya. Ikan-ikan yang diintroduksi dari luar, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu no problem. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Tapi ketika ikan itu masuk ke perairan umum kita, itulah masalah terjadi. Perairan umum ini maksudnya kayak ke sungai, danau, setu, waduk, waduk. kayak Kenapa gitu. itu Bang bisa bermasalah? Karena dia pasti akan menganggap tempat barunya itu yang dia masuk, Ya. yang dia masuki jadi rumahnya dia. Otomatis dia akan mempengaruhi. Entah dia nanti membawa sifat-sifat alaminya sebagai predator kah, sebagai minimal dia harus nyari makan. Ya. Ya enggak? Dia harus nyari makan itu otomatis dia akan mempengaruhi rantai makanan yang ada di perairan umum. Kayak Oke, gitu. oke. Jadi misal dia masuk ke rantai makanan. Dan gennya juga berbeda nih. Dia punya entah bawa penyakit bawaan, entah Nah, dia itu punya imun atau gimana tuh Bang? Minimal dia nggak punya predator alami ya. Nah, itu yang penting tuh ya. Karena dia ikan luar masuk ke ikan sungai kita, nggak ada predator alami, nggak kenal tuh ikan kayaknya. Aman jadinya. Aman dia. Ya. Sehingga minimal nggak kenal. Iya, aman belum tentu. Aman belum tentu. Nah. Bisa keserok Karena sama teman-teman ini, yang Mancing juga, betul. bisa jadi ikan introduksi itu sengaja atau tidak disengaja lepas ke perairan umum bisa survive atau nggak survive. Iya. Kalau nggak survive mungkin dia nggak cocok dengan habitatnya, Ya. mungkin dia nggak cocok dengan iklimnya. Ya. Tapi ketika dia menemukan kecocokan, wah itu bahaya. Kenapa? Apalagi dia ketemu individu lain yang lawan jenis, waduh lebih bahaya lagi. Oh, dia beranak Dia pinak. bisa beranak pinak. Dan anak itu jadi wah, Ketika dia beranak pinak, otomatis anaknya itu butuh sumber daya untuk memperbanyak diri, membesarkan diri, dan lain sebagainya. Lama-lama jadi banyak banget. sementara predatornya nggak ada nih. Sementara mungkin predatornya nggak cukup sanggup untuk mengendalikan. Ya, Karena imbang. gini, Ya, imbang. dalam rantai makanan itu, predator itu fungsinya untuk mengendalikan rantai makanan yang ada di bawahnya. Ya. Iya nggak? Sampai ke tingkat paling bawah itu rumput, tumbuhan itu dikendalikan oleh herbivore sampai ke karnivore tertinggi. Itu saling tuh, Ya. seimbang, balance. Ya. Tapi ketika ada penyusup masuk, itu bisa kacau rantai makanan. Penyusup, Bro. Bukan cuma di dalam negara atau di dalam kehidupan penyusup itu berbahaya. Di ikan juga berbahaya. Karena tadi seperti disampaikan, ini beruntungnya kita kali ini adalah kita bisa mendapat informasi secara detail, baik dari sisi akademisi maupun dari sisi aktivis lingkungannya. Dan hati-hati memelihara ikan, ternyata ikan yang banyak kita konsumsi juga bukan ikan lokal kita ya Bang. Ya. Minimal kita kenal lah apa yang kita makan, ya. Supaya kita bisa memperlakukan dengan bijak. Dia itu perlu dimakan, perlu dilepas, atau perlu dikasih orang, atau perlu diapain gitu. Jangan sampai kita tujuan baik, ya, tujuan baik, tapi caranya salah. Misalnya kita melepas liarkan ikan. Nah, itu banyak tuh Bang. Banyak. Mas Tisna juga pasti tahu lah. Banyak ya. Ini lebih sering dilakukan pada saat lagi musim-musim peralihan kekuasaan, teman-teman. Nah, Entah dasarnya apa, saya nggak ngerti tuh urusannya. Ada yang kadang bikin lomba mancing, ya, sepakat. ya. Sampai burung-burung kadang dilombain, ya enggak? Yang nggak pugu-pugu pokoknya. Nah, lebih sering atas nama lingkungan, atas nama peduli, mereka melepaskan ikan ke sungai. Nah, sementara ikan yang dilepas itu belum tentu ikan itu memang ikan habitat lokal di sungai itu sendiri. Bahkan mungkin ikan luar kali Bang ya. Nah, itu dia yang kita sedang kampanyekan, perjuangkan supaya kegiatan-kegiatan pelepasliaran itu kan kegiatan positif ya. Ya, positif memang positif. Niatnya udah bagus, tapi jangan sampai eksekusinya tidak tepat. Tidak tepat. Jadi lepas liarkanlah ikan yang memang penghuni aslinya. Penghuni aslinya. Iya. Ya kalau saya ngelepas liar ikan, tiba-tiba saya lepas misalkan ikan mas misalnya gitu. Ya karena kebodohan dan ketidaktahuan kita tentang pengetahuan ini mungkin wajar. Bisa dimaklumi lah walaupun salah.
Tapi harus dibenerin. Kalau udah denger ini harus denger nih, biar nggak salah. Tapi kalau pejabat bang, Nah, itu dia. Ini yang agak nah, kadang gimana? nanti saya share beberapa screenshotan dari website, dari berita, dan portal lainnya. Itu kadang Ada bang. ada lembaga, institusi yang masih melepasliarkan ikan-ikan yang berbahaya justru bagi lingkungan. Government loh, ini konteksnya loh. Nah, itu dia. Kalau masyarakat ya, Ya. kalau masyarakat kita maklumi dan kita yang merasa salah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa informasi dari kita belum sampai ke dia. Kalau masyarakat nih. Oke, kayak saya tadi tuh lepasin salah tuh. Salah, tapi kalau saya nggak marah sama abang, karena saya menganggap diri saya salah, karena saya belum sampai. Ya, belum informasinya ke menyampaikan. abang. Iya. Din, jangan lepas ikan emas di Ciliwung. Gitu. Saya nggak bakal frontal Ya, menghadapinya. Pasti saya apa sih namanya, hampura-hampura lah Ya, gitu dalam kulunungun, menginformasikannya. kalau ada. Tapi kalau government, institusi, lembaga itu mereka punya resource. Iya dok, ada staf ahli Punya bang. ahli, punya daya. akademisi, punya jaringan, punya anggaran dan lain sebagainya. Seharusnya mereka itu nggak membuat kesalahan seperti itu. Nanti ada screenshotannya beberapa media. Nah, kepada para pemerintah, tolong disesuaikan dengan atas dasar elektabilitas lah, atas dasar biar kelihatan agak-agak gimana gitu kalau kata anak sekarang ya kan. Tolong disesuaikan. Niatan baik kalau di tempat yang salah maka akan tetap jadi salah ya. Begitu. mungkin itu cuma bungkusan Gimana? sih ya, Cing. Kalau saya Bungkusan. lihat, bungkusan tuh artinya gini, karena dari beberapa pantauan atau yang kita lihat tadi di media sosial, ternyata ini bukan cuma di satu daerah gitu. Betul, masif. Masif. Jadi ada di beberapa daerah yang melakukannya sendiri tadi dari government tadi. Ini kan kayaknya agak mustahil sebenarnya. Artinya saya ngelihatnya gini, sebenarnya tujuannya mungkin larinya ke masak. Yang dibungkus atas nama pelestarian. Simpati massa. Gitu. Karena gini, contoh gampang. Ketika kita kasih ikan, orang datang. Betul. Pasti banyak. Untuk ambil pancing entah dengan cara apapun gitu. Betul. Kalau di area yang terbatas itu sebenarnya nggak masalah, misalkan di empang, gitu. Itu nggak jadi soal. Tapi ketika bicaranya di area umum, seperti sungai, danau, bisa segala macam. Nah ini yang jadi PR. Udah gitu ngelepasnya nggak tanggung-tanggung biasanya. Oh iya dong, government, punya abak bang. Makanya ribuan dikit. ribuan itu dikit. Ribuan dikit. Itu ribuan pasti dikit. Ini yang lebih parahnya itu sampai kadang-kadang saya lihat kuintal segini. Waduh. Iya, ya malu juga bang deh kalau aneh nih, label aneh. Pejabat kebun kosong misalnya, ya ngelepas cuman cepet mah diketawain orang apa 1.000. Ya minimal sekampung dah aneh borongin. Iya. Jadi mereka nggak mikirin setelah itu impactnya apa. Nah, Dampaknya. Jadi kalau ikan lokal ya memang kita tujuannya untuk restocking. ya. Nah itu kegiatan restocking itu apa sih namanya, dalam rangka mengembalikan stok, bukannya memperbanyak ya. Dalam rangka mengembalikan stok yang seharusnya seimbang. Makanya kita perlu restocking. Tapi kalau pelepas liaran dengan tanpa apa sih namanya pertimbangan data, pertimbangan analisis lingkungan dan lain sebagainya, kayak gini, kita melepas liarkan ikan lokal pun hati-hati juga. Kenapa bang? Kenapa? Jangan sampai kita ngejorokin dia supaya mati. Betul. Maksudnya? Contoh di Ciliwung. Ikan lokal ini. Terakhir kita melepas liarkan ikan nyilem. 20.000 ekor. Itu kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nggak semuanya lembaga itu apa sih namanya? Nggak tepat keputusannya. Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya Balai Sukabumi, itu udah kolaborasi sama kita beberapa kali dalam rangka restocking, mengembalikan stok alam. Nah, kita melepas liarkan ikan nilam. Ada pertimbangannya. Sangat akademis, sangat ilmiah. Kenapa? Ikan itu kita data dulu. Ada nggak nih di sini? Hidup nggak nih di sini? Terus kita data juga kualitas airnya. Pantas nggak, layak nggak nih dia hidup di sini? Bisa nggak nih dia hidup di tempat sini? dia hidupnya. Iya, Layak nggak sih? iya, terus sumber makanannya ada nggak nih di sini? Jadi sampai ke situ pertimbangannya. Nggak sembarangan kita Main lepas sekedar 20.000 publikasi doang. atau sumber makanannya kagak ada, mati kelaparan juga tuh ikan. Mungkin justru dia malah mengacaukan rantai makanan. Dia jadi makan apa segala yang ada. Iya, dari yang tadinya makanan itu sumber daya dari ikan yang lain, karena dia banyak jadinya dikuasain.
Oke. Jangan sembarangan ngelepas liarin ikan, itu ada hitungannya. Ada by data juga, Cing. By artinya. data. Nah, kalau Ciliwung sendiri itu ikan lokalnya apa, Bang? Ikan lokalnya yang paling dominan sih berdasarkan data kita paling banyak lokalnya ya. Baung, hampala masih banyak, keting ya. Keting itu mirip sama baung. Sili. Catfish juga. Catfish ya. Sili. Nah, sili ini sebenarnya ikan unik, potensi juga sebagai ikan hias. Dia sejenis belut. Oh, Dia ada dia di situ ada tuh ya. Nah, kita nanti share koleksi kita. Ada beberapa ikan hasil apa sih pendataan kita share juga sebagai media edukasi di basecamp komunitas Ciliwung Depok. Sili itu ya, yang kayak belut ular-ular kecil itu. Iya. Dia coraknya unik kayak batik. Terus ada apa lagi, Bang? Ramok kasang itu baru ketemu, bukan baru ketemu, baru ditemukan lagi. Kita punya 2 jenis di Sungai Ciliwung, ramok kasang yang hitam sama yang emas. Ada yang warna emas. Nah, yang hitam itu udah masuk data di LIPI, yang emas ini baru kita temukan. Baru ditemukan lagi, bukan baru ditemukan. Terus gabus juga ada 2 jenis, cana limbata sama cana striata yang hidup di Ciliwung. Kalau cana limbata itu spesialis hulu. Oh, Cana striata itu ada ditemukan di tengah. oh, kalau yang satu dia khusus di hulu tuh ya. Yang air bersih. Ada juga di hulu itu ikan, sebenarnya di sini juga ada, cuman udah berkurang karena kualitas air makin memburuk. Di sini ikan jeler. Nah, ikan jeler juga lucu coraknya tuh, garis-garis. Kayak zebra gitu. Kecil. Tapi kecil. Ada sengutnya, ikan jeler. Ada semutnya. Nemaselius. Kemudian ada ikan, yang paling ikonik nih, Apa nih? ikan soro. Soro. Ikan soro. Bukan coro. Bukan. Coro mah ada kakinya. Iya, Ini iya. ikan nggak ada kakinya. Ini kan nggak ada kakinya. Soro. Soro. Ikan soro itu kalau orang umum bilang maser. Nah, maser yang Ciliwung nih ikan soro. Kalau orang bilang itu ikan dewa. Wah. Ini kan primadona ini. Mungkin bisa dijadiin maskotnya Ciliwung. Ikan soro ini. Nanti kita share tampilannya ikan soro kayak gimana. Itu ikan bagus tuh, Bang ya. Ikan sebenarnya sih ikan hampir nggak ada corak, tapi dia warnanya silver mengkilap, sisiknya gede-gede, kemudian dia memang perenang aktif, jadi enak dilihatinnya gitu. Perenang nggak bisa diam Kalau karena sisik dia gede melawan kayak arus. model arwana gitu, Bang. Gedean arwana juga sih. Tapi kalau maser memang sisiknya kelihatan mewah gitu. Iya. Elegan dari Jadi ikan pelawan arus itu. ikan pelawan arus. Jadi kekuatan apa sih renangnya tinggi, kuat gitu. Saya bikinin biotop malah di rumah. Biotop itu kan suatu pengaturan di akuarium menyerupai habitat aslinya. Itu saya bikin arus kenceng. Wah, dia seneng banget. Dan dia malah aktif ya. Malah emang habitat aslinya kayak gitu, meliak-liuk dia. Ikan soro. Nah, di segmen tengah juga yang menurut pendataan kita ini paling banyak ya, Bang. Kalau segmen tengah memang variasinya paling tinggi. Paling tinggi. Segmen hulu masih agak kalah sama segmen tengah. Kenapa, Bang? Secara umum begini, sumber daya itu, resource itu makin ke hilir makin kaya. Oke. Harusnya begitu. Natural resource ya, makanan, air, oksigen dan sebagainya makin ke hilir makin kaya. Kalau di hulu kan miskin, air baru keluar dari tanah itu belum punya apa-apa, belum ada unsur hara dan lain sebagainya sebagai sumber Baru air murni. nutrisi, baru air murni. Jadi ikan-ikannya juga kecil-kecil, ikan-ikannya juga apa sih namanya di sela-sela batu gitulah, nggak banyak variasinya. Cuman seharusnya di tengah itu jauh lebih banyak, dan seharusnya di hilir itu jauh lebih banyak lagi. Kalau di Ciliwung sendiri, Kalau kondisi alami, kalau kondisi alami, kalau kondisi kayak sekarang, kalau kondisi kayak sekarang di tengah itu masih yang paling tinggi kan keanekaragamannya. Ya, di hilir, di hulu kalah, di hilir kacau. kacau di hilir. Di hilir bukan Di hilir kacau. kacau. Yang harusnya kalau secara alami di hilir malah Di hilir harusnya harusnya lebih kaya. Lebih kaya. Karena makin banyak tadi potensi oksigen. Berikut muara, berikut pertemuan antara air laut dengan air sungai itu lebih variatif. harusnya lebih variatif. Terus pasti di hilir itu banyak banjiran-banjiran, tanah-tanah rendam, rawa-rawa dan lain sebagainya, itu justru harusnya lebih kaya. Kayak di Kalimantan lah. Makin ke hulu, makin ke hilir itu rawa-rawa gambut apa segala macam kaya banget. Iya, karena Kalau sumber di makanan, tempat Ciliwung, tinggal. hilir kacau. Hilir kacau Ciliwung. Gimana hilir itu? Gimana hilirnya? Cara gambaran gimana ya? Kita sama-sama bisa ngelihat lah hari ini kan media sosial udah terang banget ya. Entah kita lihat secara
tadi media sosial lewat lah di pinggir jalannya langsung tuh. Kita pernah turun di satu pot di wilayah selatan ya Bang, di Tebet ya waktu itu, sampai bener-bener kita nggak nemuin sama sekali ikan lokal sih. Kalau belum nyampe hilir banget tuh ya? Belum. Itu masih agak ke atas dikit. Iya, di apa, Tebet? Daerah Tebet, wilayah Tebet. Ini kejadian nyata. Iya, gitu ya. iya. Kita pakai alat ini, sesar itu, sekali serok itu bisa dapat 30, itu sapu-sapu semua jenisnya. Sapu-sapu. Yang tadi Bang Iqbal bilang alien itu. Satu kali serok itu 30 sapu-sapu anak-anak tadi. Oh. Sementara ikan lainnya nol. Bener-bener nggak ketemu karena saya lihat sendiri ada perbedaan. Kita secara kasat mata aja gini. Mungkin hari ini kita lihat Ciliwung itu airnya coklat gitu ya. Tapi mohon maaf di bawah tuh udah bener-bener yang agak hitam, agak baunya juga kurang enak. Dan secara logika siapa yang mau ikan tinggal di situ kan? Iya. Kita pun kalau turun, maksudnya nyentuh air di situ ya emang agak gatal sih. Iya, air hitam bau. Iya agak gatal. Gitu. Saya di hilir nggak mau turun. Bang Tisna aja yang turun. Saya benar-benar ngerasain sendiri. Di maksudnya dari sepanjang penelitian dari hulu ke hilir, yang biasa lah kalau saya memang main di air misalkan gitu. Tapi di bagian hilir ini bukan karena takut kelelep, tapi karena takut penyakit ya. Iya, karena gatal tadi. Kita anak kali, tapi jatuhnya jijik turun ke kali. Padahal anak kali. Iya, padahal anak kali. Jadi kayak gimana ya? Jatuhnya jijik. Lihat kalinya malah jadi jijik ya, dengan gitu. kondisi kayak gitu. Orang aja ogah apalagi ikan kali ya. Jadi Nah, PR itu dia. kita lah bareng gitu. Apalagi dia yang makan, tidur, semua aktivitasnya ada di dalam air, nggak mungkin bisa survive di situ. Iya. Kita aja yang kecolek dikit langsung. Udah berdampak. Iya. Kayak gitu. Jadi si ikan sapu-sapu itu ya sama dengan ikan lainnya, itu ikan non lokal, ikan invasif juga. Tapi dia dia banyak bukan karena dia menyerang ikan lokal sih, tapi karena dia yang paling tahan. Ya, dia mampu bertahan di lingkungan kayak begitu ya. Iya, dia punya daya tahan toleransi yang cukup kuat lah terhadap polutan. Sementara ikan-ikan kita enggak. Itu kan sisiknya aja keras banget itu Bang. Kita Kagak bisa tinggal aja di cing di atas di daratan itu bisa beberapa hari dia masih bisa hidup tanpa air lah. Sekarang si sapu-sapu itu ya. Sapu-sapu orang mancing dapat itu misalkan gitu, terus digeletakin di daratan gitu. Itu dia bisa survive sampai beberapa hari, padahal nggak ada air gitu di situ. Saking kuat ketahanan tubuhnya itu. Gitu. Wah. Pengaruhnya besar juga ya perilaku manusia terhadap lingkungan khususnya penghuni lingkungan itu sendiri, si ikan ini. Sementara ikan yang kita tahu ada di pasar ternyata bukan ikan lokal kita. Bukan. Nah, kalau ikan nila sendiri Bang, itu gimana Bang? Ikan nila ya, ikan nila, ikan mujair, ikan lohan, apalagi tuh red devil, yaitu keluarga siklit yang seharusnya memang nggak ada. Indonesia nggak kenal siklit, nggak punya famili siklit itu menyebar sampai ke Indonesia. Dia ada di Afrika dan Amerika Selatan. Amerika Utara masih ada. Amerika Ikan Serikat. jauh berarti ya? Ikan dari jauh. Kemudian dia hampir semua siklit sengaja didatangkan ke Indonesia sebagai komoditas ikan hias maupun ikan konsumsi. Tujuan awalnya. Tujuan awalnya. Tujuan awal. No problem sampai situ. Dipelihara dalam lingkungan terkontrol. Nggak masalah. Akuarium, kolam, apalagi itu, empang. Nggak masalah. Masalah terjadi ketika ikan itu lepas ke perairan umum. Hampir semua siklit itu omnivor dan agresif. Hampir semua siklit. Keluarga siklit itu pasti begitu tuh ya. Hampir semua. Agresif dan omnivora. Omnivor itu makan segala. Omnivor makan segala. Iya, jadi dia makan tumbuh-tumbuhan juga, tapi makan juga hewan lainnya. Ikan kecil yang lebih kecil dari dia dimakan juga. Iya. Dangernya lagi, ikan siklit itu cepat berkembang biak, cepat matang gonat. Matang gonat itu artinya cepat mencapai usia reproduksi. Oh. Jadi kita kalau ngelihat ikan nila ukuran 3 jari, itu udah bisa mijah ukuran segitu. Nila segede gini nih. Iya. Udah bisa jadi induk lah. Bisa jadi induk kan? Ketika dia menjaga anaknya, dia mouth breeder. Artinya anaknya itu dijaga. Iya. Di dalam mulut. Di dalam mulut. Masuk ke mulut kalau ada ancaman gitu. Sementara ikan-ikan kita mah biasa nggak ada ancaman. Iya. Disebar aja tuh bocahnya dia tuh aura-auran. Aura-auran. Iya. Lepas. Itu jadi santapan
mudah bagi ikan-ikan si nila, mujair. Itu dia dari mana tuh Bang nila tuh Bang sama mujair tuh sebenarnya? Ya dari sektor budidaya. Enggak, Biasanya asalnya dia dari Afrika. nama Latin gitu. Nama latinnya nila itu kan Oreochromis niloticus. Sedangkan si Mujair, niloticus itu artinya dari Sungai Nil. si nila ini Ya, dari Sungai Nil. ya. Kalimat depan itu kan. Nil. Kalau si mujair Oreochromis mozambicus Mozambik dari negara Mozambik. Afrika Mozambik sono. Ya. Woi gile. Jauh bro ternyata bro tuh. Mujair tuh Mozambik. Ikan nila Sungai Nil no. Nah, kan di masyarakat kan kesebar informasi kalau penemunya Pak Mujair. Pak Mujair. Sampai ada plakatnya di. Iya iya. Ada tugunya. Nah, itu Zaman sekolah sebenarnya itu dulu tuh. penemunya ketika udah ada di Indonesia Indonesia. Pak Mujair, tapi apa sih namanya orang yang mendeskripsikan pertama itu menemukannya di Afrika. Oh, berarti nih ikan dari Afrika, dari Mozambik itu datang ke Indonesia, terlepas untuk pangan, untuk segala macam, mungkin penjajah kali zaman dulu kali ya, dia nyetok atau bagaimana? Bisa jadi itu emang jalan mungkin ya, mungkin aja itu dari zaman kolonial. Oh, Terusan Suez belum jadi. oh, Jadi orang Eropa itu dalam rangka pelayaran sampai ke Nusantara, oh, dia pasti ngambil logistik tuh di perjalanan. iya iya. Perjalanan. Ya, mungkin di Mozambik, Oh, mungkin singgah di ngambil. India, Oh. mungkin di mana gitu, ngambil, mungkin dibawa dalam bentuk hidup, sengaja nggak sengaja kelepas. Sengaja atau enggak Ditemukan sengaja. kembali gitu ya, Pak. Dan Akhirnya pas di ketemu sini, sama si Pak Mujair. Pak gitu Mujair ya. ini nemuin tuh ikan. Mungkin ya. Karena Nanti nih kita ikan, cek lagi literasinya. Iya. Begitu nemuin nih ikan apa nih? Oh, kalau yang nemuin Pak Mujair jadi ikan Mujair. Iya. Bagus, bukan yang nemuin bukan Udin, Bro. Nah, Ikan Udin. Nah, ikan Udin. Gak enak nyebutin. Gak enak. Nama latinnya Udin DC. Glupola. Nah, ikan nila ini ternyata berbahaya juga. Dia omnivore. Terus agresif. Proteksinya dia terhadap anak-anaknya ditaruh di mulut. Jadi apa sih ya, penyebaran dia, perkembangan dia itu masif. Karena dia cocok berkembang biak di sini. Mungkin satu iklim ya. Ya. Afrika dengan Indonesia Ya. sama-sama khatulistiwa. Jadi dia cocok di sini, adaptif. Terus Yang udah terjadian di daerah mana? Ya, itu di Toba ya, Bang? Nah. Danau Toba ya? itu Red Devil. Red Devil ya. Contoh-contohnya kayak gini. Di Danau Toba, Red Devil sudah menguasai itu Danau Toba. Udah sampai menghancurkan perekonomian. Kan di Danau Toba saking luasnya Iya. sampai ada nelayannya kan. Nelayan Iya. itu biasa ngambil ikan maser, ngambil Iya. ikan-ikan lokal lah. Iya. Tapi ketika ikan si Red Devil ini masuk, Datang. langsung gitu menyebar, menguasai, mengambil sumber daya dan space. Sampai ikan-ikan aslinya Nggak kebagian tempat. nggak kebagian tempat, nggak kebagian makan, Iya. kegencet lama-lama. Mungkin si ikan Red Devil itu nggak memangsa secara langsung, Tapi mematikan. tapi mematikan rezeki. Iya, 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 mematikan sumber makanannya si ikan lokal. Iya kayak gitu. Waduh, Makin kegencet jadinya. kalau itu terjadi di Ciliwung, itu gimana nasib orang-orang yang memang mengkonsumsi ikan dan ternyata ikan lokalnya sendiri nggak ada? Akhirnya cuma tinggal air yang ada. Itu sedang terjadi, Sedang terjadi, saat bukan? ini. Ya, karena kita melihat trennya dari 2011 penelitian dari LIPI itu Oh, kan ditemukan 5 spesies non lokal. ya, dari 20, dari 20. 20. 5 bukan lokal. Nah, sementara di penelitian kita pendataan terakhir 2023 Jadi 37. dari 37 10-nya ikan non lokal. 10-nya ikan non lokal. Berarti dalam ada rangka peningkatan. 12-13 tahun itu ada peningkatan 100%. Iya, dari 5 yang bukan lokal jadi 10, 100% langsung peningkatannya. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan tren itu terus-terusan meningkat. Iya. Sampai nanti mungkin di titik tertentu tinggal ikan non lokalnya doang, ikan lokalnya habis. Ikan lokalnya udah nggak ada. Makanya apa sih namanya misi kita memperjuangkan supaya gimana caranya ikan lokal itu lestari. Oke, mengerikan bro. 37 jenis yang ada dari 20 jenis tahun 2011 yang diteliti sama LIPI ternyata 5-nya bukan lokal. Berarti cuma 15 yang lokal. Kemudian tahun 2023 diteliti lagi setelah 11 tahun ada 37 jenis. Yang 10 diantaranya bukan lokal. Sementara dari yang penelitian LIPI 15 lokal, 5 bukan. Penelitian dilakukan sama Bang Iqbal dan Mas Tisna 37 jenis. 10-nya bukan lokal.
yang bukan lokalnya dari 5 naik jadi 10, 100%. Nah, Sementara yang lokalnya dari 15 naik cuma jadi 17. Cuma naik 2%. Sangat tidak berbanding, sangat jauh Ya. pertumbuhan dari non lokalnya. Nanti kita unjukin grafiknya. Trennya. Grafik perbandingan antara jumlah individu ikan lokal dan ikan non lokal. Itu ikan non lokal yang cuma 10 jenis dibandingkan ikan lokal yang 27 jenis. Itu jumlah individunya hampir mengejar ikan lokal. 10 Dengan 27. 10 total individunya hampir mengejar yang 27. Secara individu ya. Data Iya. kita ada. Nanti kita share grafiknya. Berarti hampir sama dong, banyak yang antara 27 sama yang 10 ini. Iya. Wah, Per spesiesnya. per spesiesnya, iya iya. Karena ya itu di hilir dominan sekali ikan sapu-sapu. Di tengah udah mulai banyak. Di setiap titik itu ikan nila ada hampir di setiap segmen ada ikan nila. Hampir di setiap segmen ada ikan apa ya? Sapu-sapu. Sapu-sapu, ada ikan cerek sama apa? Gapi. Oh, Cerek sama gapi itu bukan ikan lokal kita juga. Juga bukan tuh. Ji. Ini itu sering, catatan juga nih. itu sering saya cari di got, Bang. Nah, itu dia. iya. Cari sama Gepi itu, apalagi Gepi yang berwarna tuh. Kan cakep juga. Itu jadi duit juga itu, Bang. Bukan ikan lokal kita. Itu Dia bukan dimasukin lokal. tahun 70 atau 80-an itu karena dalam rangka membasmi nyamuk waktu itu, demam berdarah. Iya, makanya ada di got. Dia makan jentik. Oh, gitu asal mulai tuh. Ini ilmu lagi ya, teman-teman. Gepi itu masuk ke Indonesia memang sengaja didatangkan untuk membasmi jentik nyamuk demam berdarah. Makanya banyak ikan gepi, ikan cere itu suka pada nyari di got. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak pernah masuk got. Kalau saya dulu masuk. Karena gotnya masih bersih dulu. Iya. Nah, gitu. Iya, iya benar sih. Kalau sekarang aduh sumpah dah. Sebenarnya kita punya spesies yang mirip cerek lokal, namanya Orzias. Tapi ikan itu sekarang udah ngenes banget habitatnya. Di Jabodetabek aja, sepengetahuan saya turun ke semua sungai dan semua danau, tinggal 2 habitat. Di Setu Tonjong sama Setu Tunggilis. Selebihnya udah nggak punya, udah nggak punya rumah dia. Itu yang Cuma di lokal dua kita tempat ya? itu lokal kita tuh Iya, cerenya lokal. tuh. Yang Adanya di Tonjong sama di Tunggilis. Tunggilis. Jonggol, Muara Jonggol dong tuh ya. Iya, Ya, betul. kayak di Setu-Setu kayak Sawangan, Jati Jajar. udah nggak ada dia. Apalagi Setu Citayam. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nah, Nggak ada. Jadi sebenarnya kepunahan belum terjadi, tapi kepunahan lokal itu sedang berjalan merangkak. Kepunahan lokal. Kalau kepunahan lokal. secara umum belum. Belum, misalnya kita taruhlah yang paling umum ya, kepunahan harimau di Indonesia. Itu kan belum terjadi, Belum terjadi. tapi kepunahan lokal udah terjadi di Iya. Jawa dan di Bali. Iya. Ya kan? Iya. Ya sama di ikan juga gitu, kepunahan lokal itu sedang merangkak sampai sekarang. Kepunahan Yang nanti- lokal ikan di Indonesia belum terjadi. udah terjadi, Udah cuman terjadi. Misalnya ikan cerek Orzias punah gitu, belum terjadi. Tapi bahwa di lokalannya sudah Di terjadi. beberapa titik sudah terjadi, sudah hilang. Sudah hilang. Nah, itu yang disebut kepunahan lokal, teman-teman. Sekarang cuma ada di daerah Tonjong dan Tunggilis. Sementara aliran ini sampai ke Jakarta. Harusnya kan dia punya banyak spot. Dia punya banyak tempat tinggal kan harusnya. Kan? Penyebaran dulu merata, dulu mah. Mungkin se-Jabodetabek, se-Jawa dan se-Indonesia. Ada pasti dulu ya. Dulu merata. Sekarang cuma ada di Sekarang dua tempat karena, itu. Iya, karena resource-nya, sumber dayanya diambil, space-nya diambil, makanannya diambil oleh spesies asing. Jadi dia nggak punya kesempatan untuk berkembang. Masifnya pembangunan juga, Cing. Nah, iya, ditambah dengan masifnya pembangunan, alih fungsi lahan, alat tangkap yang racun dan setrum, apalagi pencemaran. Jadi ikan kita itu banyak menghadapi tekanan. Bukan cuman sekedar dari si penghuni sungainya sendiri dia tertekan ya, tapi dari luarnya juga lebih banyak tekanan, tidak memperdulikan si sungai itu sendiri sehingga berakibat mengurangi penghuni. Taruhlah di Ciliwung kita ambil contoh. Ciliwung itu kemungkinan nggak ada pabrik besar ya kayaknya. Tapi permasalahan pencemaran yang ada di Ciliwung itu berasal dari rumah tangga. Dari hulu, Telaga Saat sampai ke hilir itu banyak menyebar pemukiman. Nah, pemukiman itu udah pasti buang limbah, limbah dapur, limbah rumah tangga, entah sabun, minyak dan lain sebagainya. Itu bikin ikan hilang juga.
Ditambah lagi dengan pabrik yang udah Cilengsi ke sini kan udah mulai banyak pabrik Di tuh. Cilengsi itu ada Sungai Cilengsi, itu lebih parah lagi. Nanti saya share fotonya. Gimana sungai itu isinya busa, bukan Tapi ikan. ada ikan yang bertahan masih. Apa tuh? Si sapu-sapu. Sapu-sapu tetap ada. Ikan lokal kita udah nggak Udah nggak mungkin. sama sekali. Ini sungai harusnya air. Di busa. Busa semua. Airnya sih ada, cuman nggak kelihatan. Iya, ketutup busa. Busa. Pabrik apa itu? Nggak tahu deh, itu Oh. pasti surfaktan yang berasal dari deterjen. Deterjen lah, pasti, surfaktan. Tapi itu ya karena Kali Cilengsi itu emang banyak pabrik dari mulai Citerep ya, Oh, sampai ke Bekasi sono. Ya itu. sungai yang isinya busa. Ya kalau kasat mata bagi yang nggak tahu rada keren juga kelihatannya kayaknya. Kayak salju. Kayak salju. Kita awal tuh kayak salju nih. Pas kita Kita emang ngeliat yang deketin ngenes. gitu. Kenapa Iya, kita ngenes. ngeliat penghuninya soalnya? Iya Ini benar. kuat nggak nih dia hidup di sini? Ternyata ada tapi si alien itu sapu-sapu. Dan nggak akan mungkin lokalan juga bertahan di kondisi kayak gitu. Iya, Nggak bisa gitu. Karena udah parah. udah tercemar banget. Nggak bisa. Jadi banyak faktor yang mengurangi habitat atau penghuni di dalam sungai itu sendiri. Baik dari faktor manusia, faktor dari penghuni sungai itu sendiri, Faktor alamnya juga ada. faktor alam juga ada. Alam, segala macam. Nah, yang menarik kalau kan di kita nih ada musim kemarau sama musim penghujan, Bang. Nah, Abang melakukan penelitian 6 bulan dan 6 bulan berikutnya lagi. Itu kan 2 kali penelitian. Itu ada perbedaan nggak sih, Bang? Nah sebenarnya gini, musim panas maupun musim hujan sebenarnya ikan nggak kemana-mana ya. Ya, Cuman masalahnya ikan lebih mudah atau lebih sulit di koleksi. Ah. Itu aja. Misalnya ikan sekarang nih udah mulai masuk musim hujan di bulan kita tag ini di bulan Desember Iya. mau ke Januari. Nah, kita penelitian itu kebanyakan di musim panas. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih aman. ya. Karena Nah, debit kita air. kalau pendataan dan penelitian itu yang paling utama yang kita pikirkan adalah keamanan. Ya, keselamatan si Keselamatan dan penelitinya itu keamanan. sendiri. Jadi di musim panas itu lebih mudah memperoleh ikan, mengkoleksi ikan. Musim hujan juga kita tetap jalan gitu, tapi beda teknik. Kita nggak lagi nyebur-nyebur apa segala macam karena bahaya. Ya, perbedaannya sih nggak signifikan, cuman lebih sulit atau lebih enggak aja ya. Jadi tantangannya yang beda gitu. Tantangannya lebih Tantangannya beda. yang beda gitu. Nah, tadi kita udah banyak bicara tentang Ciliwung, tentang ikan Ciliwung sendiri, dan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kepunahan atau hilangnya ikan-ikan lokal yang ada di Ciliwung. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Silakan, Bang Iqbal. Pertama harapan ya, harapan kita masyarakat, pemerintah dan aktivis semua lembaga lah, sampai akademisi itu lebih aware sama ikan lokal kita karena ikan lokal kita adalah identitas kita. Ya, sama seperti batik, sama seperti kebudayaan lain itu identitas kita. Keanekaragaman yang ada di Indonesia itu adalah identitas kita. Harapan saya pengennya tuh sampai ikan lokal kita itu ada hari peringatannya, terus sampai ada apa sih namanya peraturan. Nah, peraturan itu ada yang mau saya bahas juga nih. Silakan Bang, silakan Bang. Apa Misalnya, Bang? Undang-undang tentang introduksi atau memasukkan ikan invasif lah, ikan-ikan yang mengancam perairan umum kita. Sebenarnya banyak yang perlu dikritisi itu peraturan. Udah bagus sebenarnya peraturannya, pemerintah udah menerbitkan peraturan itu udah bagus. Nanti saya share nomor peraturannya kalau nggak salah 2014 dan 2020 dari Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi sayangnya ada beberapa yang perlu dibahas ulang, misalnya ikan nila itu karena dia komoditas tidak dibahas, tidak diberi peraturan. Harusnya dimasukin. Harusnya paling detail ya. Kenapa? Karena dia menurut saya paling mengancam ya. Karena selain dari si individu ikannya itu udah punya segala macam perlengkapan untuk menginvasi, para peneliti kita, ini mohon maaf nih, saya juga akademisi. Ya. Para peneliti kita justru berlomba-lomba dalam menciptakan ikan mutan. Tadi alien Bang. Sekarang ada lagi mutan. Ini apa Ini nih? istilahnya serem-serem ya. Iya, kayak film-film superhero. Begini, X-Men. ikan lele dan ikan nila terutama yang saya perhatikan itu mereka itu para peneliti kita sedang berlomba-lomba untuk membuat ikan itu tahan terhadap penyakit, tahan terhadap cuaca,
makan banyak, tumbuh cepat, reproduksi melimpah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita dalam rangka menciptakan hewan jenis baru yang super. Hewan super gitu. Makhluk super. Makanya mutan dia. Iya, nggak masalah kalau misalnya dia dipelihara dalam lingkungan terkontrol. Dilokalisir. Tapi kalau dia masuk ke perairan umum, dia siap menghadapi apapun. Wah, gila. Nah, Jadi itu ada dia. super ikan nih, super fish, man. Iya, itu dia. Mutant super Sebenarnya fish. itu bagus buat sektor budidaya ya, makin menguntungkan, komoditas kita makin Secara ekonomi. Secara ekonomi makin tapi kalau dia masuk ke perairan umum si mutan itu Harus dipikirin wah juga. itu luar biasa daya hancurnya. Wah. Jadi mungkin perlu diatur lagi itu peraturan kita si ikan-ikan mutan ini yang sedang dimuliakan genetiknya itu harus lebih diatur dengan ketat. Jadi terutama ikan lele sama ikan Nila itu sendiri. ini. Terus harapan kita sih kedepannya balai-balai penelitian gitu ya lebih concern ke pelestarian ikan lokal kita. Udah ada misalnya kayak ikan soro, ikan nilem, ikan apa sih mercoca dan lain sebagainya. Kita juga sekarang running nih. Tahun lalu kita membudidayakan ikan tembakang dan kita lepas liarkan, ikan lele lokal kita lepas liarkan. Cuman kalau kita kan keterbatasan resource ya. Kalau negara kan punya ya resource, sumber daya, fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya, ahli juga. Ya ayolah kalau misalnya mau kolaborasi mangga gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau komunikasi sama kita atau mengkoreksi informasi dari kita mungkin bisa melalui admin channel ini. Siap. Gimana Bang? Ya, Kedepannya. Mas Tisna sendiri. Kalau harapan saya buat alam di masa depan tergantung perilaku kita hari ini sih. Artinya khusus dibuat di lokasi saya sendiri di Jawa Barat ini, silakan datang ke sungai atau ke danau untuk kalian hobi kalian, misalkan mancing, misalkan itu masih boleh, Jaring, jala itu masih. Tapi dengan cara-cara yang masuk di akal gitu. Jangan lagi tuh kalian menggunakan setrum, kemudian ada lagi diracun, Diobat. diobat. Karena itu dampaknya bakal panjang. Dengan data yang kami punya tadi gitu, kita udah share bareng-bareng di sini, itu main kejar-kejaran tuh dari jumlah spesies yang lokal sama invasif. Kalau bukan kita, siapa lagi, Cing? Iya. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Jangan sampai ketika semuanya terlambat kita baru teriak-teriak gitu. Ini begini, ini begitu gitu. Jadi mulai sekarang perilaku kita terhadap lingkungan itu harus dibangun. Gitu sih pesannya. Jadi teman-teman tadi disampaikan harapannya baik dari sisi akademisi, disampaikan bahwa pemerintah pemilik kebijakan tolong diteliti kembali tentang perundang-undangan yang ada. Mungkin Bapak Mayor Teddy sebagai Seskap atau Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia bisa meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Karena dengan membuat kebijakan yang lebih bijak terhadap lingkungan akan menjaga lingkungan itu sendiri. Bukan masa depan. Nah, kemudian dari segi masyarakat, silakan kalau Anda mau mengambil ikan, karena memang sungai adalah sumber kehidupannya Bang ya, Mas ya. Tapi tolong dengan cara-cara arif dan bijaksana. Jangan lagi memakai obat ataupun setrum, karena mematikan benih ikan itu sendiri atau ikan-ikan kecilnya akan mati. Sementara yang diperlukan ikan-ikan besarnya. Apabila diobat, maka ikan-ikan kecilnya mati dan nggak akan diambil, nggak bisa dikonsumsi. Nggak ada penerusnya. Dan nantinya bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang hobi memancing, yang menggantungkan hidupnya di pinggiran sungai, akan kehilangan dengan sendirinya sumber ekonominya sendiri. Betul. Silakan untuk informasi atau ingin tahu mengenai Ciliwung khususnya, datang ke Jalan Boulevard Grand Depok City di kolong jembatan GDC. Di situ ada teman-teman komunitas Ciliwung. Teman-teman bisa, atau nanti bisa menghubungi channel Ngopi Petang. Ada Bang Iqbal, ada Mas Tisna. Kita sharing bersama dan kita perlakukan lingkungan kita, sungai kita dengan baik, karena sungai adalah sumber kehidupan. Sungai bukan tempat sampah. Mari kita jaga sama-sama, karena warisan ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih. Yo yo.